Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 171. Bukan itu maksudku Tyson, maksudku singkirkan orang bodoh ini. Jake bingung dengan perubahan sikap Tyson yang tiba-tiba. Dia mengira Tyson tersinggung oleh bahasanya, tapi siapa yang bisa menolak uang sebanyak itu? Apa kau baru saja menyebutku bodoh lagi? Tyson berteriak saat dia menendang Jake ke lantai. Anak dari sawi ini baru saja menyebutku bodoh, aku akan mencabik-cabiknya sendiri. Tyson berteriak kepada bawahannya saat mereka mendekati Jake. Tyson, aku tidak menyebutmu bodoh. Aku datang ke sini untuk memberimu uang. Tyson, aku akan berikan lebih banyak. Kenapa jadi aku, Tyson? Erg. Jake menjerit merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Dia hanyalah seorang anak kaya yang selalu dimanja. Dia tidak tahu bahwa dia akan menghadapi hal seperti ini. Jake pingsan setelah beberapa detik. Tuan, dia pingsan, kata Tyson dengan hormat saat dia berjalan menuju Harvey. Jadi, kau sekarang menerima pekerjaan dari siapapun ya? Aku mendidikmu menjadi seperti sekarang untuk membantuku mengurus orang-orangku, bukan untuk menindas orang lain. Jika masih tidak mengerti, aku dengan mudah cari orang lain untuk mengganti posisimu. Harvey memperingatkan dengan berbahaya. Tuan, maafkan aku. Aku tidak melakukannya dengan sengaja, aku bertemu dengannya melalui agen. Aku bahkan tidak akan memberinya kesempatan jika aku tahu apa yang ingin dia lakukan sebelumnya. Jawab Tyson, wajahnya pucat saat dia menjelaskan dan mengalihkan pandangannya dengan rasa bersalah. Terserah! Aku bisa memberimu segalanya, tapi aku juga bisa membuatmu kehilangan posisimu. Kau memilih ingin menjadi saudara atau musuh? Kata Harvey acuh tak acuh saat dia melangkah ke kantor Tyson dan duduk di sofa. Kudengar ada beberapa keluarga yang tidak terlalu senang kita mengambil dana, kata Harvey santai. Kebanyakan dari mereka tidak begitu penting kecuali Brooks. Tyson memberitahu dengan cepat, lega karena Harvey telah mengubah topik. Brooks? Keluarga Zachariah? Apa yang mereka lakukan? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 172. Keluarga Brooks memiliki andil dalam bisnis legal dan ilegal. Aku mendengar bahwa mereka menjalankan perusahaan keamanan yang hampir mencakup separuh wilayah Nyumhi. Kata Tyson dengan hati-hati lalu melanjutkan. 2 karyawan kita dibukuli terakhir kali mereka pergi saat memberitahu tentang pengambilan dana. Untung orang kita turun tangan atau mereka bisa saja mati di tempat. Berani-beraninya mengusik Yo. Hahaha. Harvey tertawa, matanya berbinar-binar tertarik. Keluarga Brooks bukanlah masalah besar. Kudengar anak kaya dari keluarganya dekat dengan Liam Stone, mungkin itu sebabnya mereka begitu sombong. Ejek Tyson. Liam Stone adalah penjahat di Nyumhi. Kekuatan Liam dan Tyson hampir sama, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun satu sama lain. Jadi maksudmu Liam adalah tulang punggung Brooks? Apa kau mencoba memberitahu bahwa kau tidak mampu menangani ini? Harvey bertanya, menyipitkan matanya. Tentu saja tidak, tapi kita bisa kehilangan banyak orang jika kita berkelahi dengan mereka. Aku tidak akan melakukannya tanpa izinmu. Jawab Tyson gugup. Di mana markas besarnya? Harvey akhirnya bertanya dengan penuh rasa penasaran. Terletak di ruang bawah tanah salah satu perusahaan keamanan Brooks, yang kudengar juga merupakan ring tinju bawah tanah. Jawab Tyson perlahan. Baiklah, kita kunjungi mereka malam ini. Aku tidak ingin ada masalah di Oak Enterprise. Harvey tidak punya waktu untuk berurusan dengan masalah kecil ini. Dia memiliki masalah perusahaan yang lebih besar untuk diselesaikan. Oke, aku akan persiapkan anak buah dan segala keperluannya. Tyson menyetujui dengan hormat. Tidak perlu, cukup kita berdua. Aku akan menjemputmu nanti malam. Kata Harvey pada Tyson sambil menepuk pundaknya. Dia merasa tidak perlu membawa banyak orang hanya untuk menghadapi orang seperti Liam Stone. Saat Harvey berjalan keluar hotel, Jake masih terbaring di lantai. Suruh seseorang untuk mengantarnya ke pintu masuk utama rumah sakit. Harvey menambahkan dengan santai. Jika dia tidak memberi perintah, tidak ada yang berani menyentuh Jake bahkan jika dia mati di tempat. Bab 173 dan ke-174. Sore itu, Harvey menerima telepon dari Mandy. Harvey, transaksi dana pertama dari York Enterprise baru saja tiba, bantu aku berterima kasih pada Nona Xavier. Pinta Mandy, nada suaranya terdengar gembira. Harvey hampir melompat dari kursinya. Apa Mandy tahu tentang identitasnya? Bukankah dia teman sekelasmu? Aku ingin mentraktirnya suatu hari nanti saat dia senggang. Lanjut Mandy dengan riang. Baiklah, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Kudengar dia sangat sibuk. Harvey merasa lega karena penyamarannya tidak terbongkar dan dengan hati-hati menolak tawaran Mandy. Entah apa yang akan terjadi jika kedua wanita itu menjadi teman. Oh benar, aku akan pulang larut malam ini. Aku punya sesuatu yang harus diurus dulu. Harvey memberitahu Mandy saat dia berencana mengunjungi Liam malam itu. Oke, tapi aku mungkin akan membiarkan pintu tidak terkunci. Kata Mandy malu-malu setelah hening beberapa saat. Bip, bip, bip. Mandy segera mengakhiri panggilan setelah itu. Harvey sangat senang setelah mendengar apa yang dikatakan Mandy dan berharap dia bisa kembali lebih awal. Liam Stone adalah salah satu penjahat terbesar di Nyumhi.
Bawahan mereka adalah preman biasa sampai Brooks pun terlibat. Dengan premannya dan uang keluarga Brooks, dia dengan cepat mengubah identitasnya dan mulai menjalankan bisnis legal. Sekarang, Liam Stone adalah konsultan senior dari perusahaan keamanan Brooks. Meskipun dia terkenal dan berkuasa, posisi Liam tidak aman, jadi dia tinggal di ruang bawah tanah salah satu perusahaan keamanan Brooks. Ruang bawah tanah itu juga merupakan tempat berkumpulnya para premannya dan tempat pertandingan tinju bawah tanah reguler yang menjadikannya tempat yang cukup populer bagi para preman di Nyumhi. Namun, Liam jelas bukan tandingan Tyson soal keberuntungan dan kekuasaan karena Harvey mendukungnya. Namun, jika mereka membandingkan jumlah dan kemampuan bawahannya, Tyson mungkin mendapat masalah. Di ruangan Liam sedang merokok dengan beberapa bawahan di sekitarnya. "Bos, kudengar Tyson akan datang ke wilayah kita," seorang bawahan melaporkan sambil menyalakan rokok Liam. "Tyson Woods? Aku dengar dia sudah bersih sekarang, ada apa dia datang ke sini?" tanya Liam sambil menggaruk kepalanya yang botak. Ia bingung karena tidak ada hubungannya dengan Tyson karena keduanya hanya aktif di wilayah masing-masing. Mungkin karena dua karyawan dari York Enterprise, jawab bawahan itu dengan ragu-ragu. Ekspresi Liam menjadi tegang. Dia tidak ingin mendapat masalah dengan York Enterprise. Kedua karyawan itu dipukuli karena Liam tidak ada di sana pada saat itu. Jika Liam di sana pasti akan mengendalikan situasi karena dia tahu betapa kuatnya York Enterprise. Dia pasti terganggu dengan apa yang terjadi pada kedua karyawan itu. "Apa Tyson bekerja untuk Yorks?" Liam bertanya. "Mungkin tidak, tapi dia telah mengurusi beberapa hal untuk mereka, jadi mereka bekerja sama. Kunjungannya hari ini kemungkinan besar tentang karyawan yang terluka," kata bawahannya sambil berpikir. "Tyson Woods tidak akan menjadi masalah Yorks. Bagaimanapun, siapkan $30.000 dari bagian keuangan, lemparkan ke Tyson saat dia datang nanti. Katakan padanya bahwa itu permintaan maaf kami untuk dua karyawan dan dia tidak boleh datang ke sini lagi," perintah Liam. "Apa kau tidak akan bertemu dengannya, bos?" Bawahan itu menatapnya dengan bingung. "Kau bodoh. Kenapa dia datang ke sini tiba-tiba? Dia pasti bawa seseorang yang membantunya. Aku akan menunggu sampai dia sendirian, lalu aku akan menyingkirkannya untuk selamanya," jawab Liam sambil menyeringai. "Tapi bos, kudengar dia hanya membawa supir," tambah bawahan itu dengan yakin. "Supir? Mari kita lihat apa yang dia coba lakukan. Jika dia berani membuat masalah." Liam terdiam, dalam hati lega mendengar bahwa Tyson tidak membawa banyak orang. Dia hanya membawa satu orang. Maka akan mudah untuk menyingkirkannya. "Di mana mereka sekarang?" Liam bertanya pada bawahannya. "Bos, mereka membeli tiket pertandingan," kata si bawahan perlahan, terlihat bingung. "Mengapa dia malah pergi ke pertandingan bukan bertemu denganku? Apa si Tyson ini ingin belajar dari kita? Siapa sangka penjahat besar seperti Tyson yang terbiasa dengan bisnis legal datang untuk belajar dari kita?" ucap Liam yang bingung juga. Sementara itu, Harvey dan Tyson masuk ke sasana tinju Liam. Harvey melepas jaketnya dan melemparkannya ke Tyson, memperlihatkan ototnya yang besar. "Tuan, apa yang sedang mau kau lakukan?" Tyson bertanya dengan cemas. Dia rela memberikan nyawanya untuk melindungi Harvey dan di sini Harvey secara langsung ingin membuat masalah. "Santai saja, aku hanya bersenang-senang," kata Harvey ceria sambil menunjuk ring tinju. Terlihat di sana ada dua petinju sedang bertarung, lalu salah satu dari mereka ditendang keluar dari ring. Bab 174. Sementara itu, seorang pria tua dengan pakaian tradisional Tiongkok berdiri menunggu di sasana tinju bawah tanah. Dia mengamati sekelilingnya dengan tatapan tidak menyenangkan, tidak berusaha menyembunyikan ketidaksenangannya terhadap tempat itu. Siapapun yang menonton penaksiran harta karun akan dengan mudah mengenali pria ini. Dia tidak lain adalah Shane Neswell, ahli taksir harta karun. Alasan kedatangannya di kota Nyumhi adalah agar Harvey menaksir sebuah peninggalan yang sangat berharga. Namun, kedatangannya ke gym malam ini bertujuan bertemu dengan seorang teman lama, bukan bekerja. Rosalie Neswell yang berdiri di sampingnya selama ini juga terlihat tidak senang. Dari ruangan tempat mereka berada, mereka dapat melihat dengan jelas kompetisi tinju yang diadakan di atas ring. Meskipun mereka berasal dari keturunan yang dihormati, kejadian seperti ini tidak asing bagi mereka. Sebagai sebuah keluarga yang terkenal bekerja dengan barang antik, ada kalanya mereka harus mengasosiasikan diri dengan orang-orang yang tidak memiliki moral. Dipaksa menunggu begitu lama, kemarahan kakek Neswell memuncak. "BRAKK." Pintu ruang VIP terbuka. Liam Stone memasuki ruangan, menyeringai keji. Matanya tertuju pada Rosalie dan dia langsung senang. Sebagai kepala dari seluruh geng preman, Liam tahu betul reputasi keluarga Neswell. Dengan sungkan, dia mengalihkan pandangannya dan membungkuk di depan Shane. "Tuan Neswell, maafkan aku karena menggunakan nama pamanku untuk mengundangmu. Aku memiliki sesuatu yang perlu dikonfirmasi olehmu, tetapi aku akan membawanya sebisaku karena aku pun belum mengerti dan itu berasal dari tempat yang tidak biasa." Mendengar ini, ketidaksabaran Shane Neswell sirna. Matanya berbinar. "Lalu? Apa itu?" "Ini adalah artefak dari dinasti Zhou Barat dengan nama Eternal Jade Yok abadi. Namun, aku sendiri tidak dapat memastikan apa itu asli atau palsu." "The Eternal Jade." Shane Neswell menarik napas dalam-dalam. "Di mana barangnya?" Liam Stone tergagah. "Mohon bersabar, Tuan. Kita bisa melihat gioknya nanti."
Saat ini aku mengalami beberapa masalah di arenaku. Bersediakah jika aku menunjukkan batu giok setelah aku selesaikan semuanya? Tentu. Jawab Shen Neswell dengan dingin. Aku heran ada orang yang benar-benar berani menantangmu, kau punya reputasi di Niumhi. Liam Stone menyeringai, wajahnya menyerupai kucing Cheshire. Tuan Neswell, beberapa orang memang tidak tahu diri. Sekarang kau sudah di sini, bergabunglah denganku untuk menonton pertunjukan. Dengan tepukan tangan, bawahannya muncul membawa beberapa sofa dan beberapa botol anggur merah. Tuan Neswell, anggur ini adalah salah satu koleksiku yang berharga. Mari kita nikmati bersama, kata Liam. Dia menunjuk ke bawahannya di mana Harvey York dan Tyson Woods berdiri. Mata Rosalie mengikuti arah yang ditunjuk. Ekspresi kakunya meleleh. Ayah! Liam tidak bisa mempercayai telinganya sendiri ketika wanita cantik ini bersuara. Dia berbalik penasaran. Apa? Rosalie Neswell mengabaikannya dan mengarahkan pandangannya ke tempat Harvey berdiri, menatap dengan serius. Kenapa? Kenapa aku bertemu dia lagi? Mungkinkah ini takdir burukku? Pikiran itu membuat pipinya memerah karena tersipu malu. Dibandingkan dengan penampilannya yang sedingin es sebelumnya, wajahnya terlihat sangat berseri-seri. Liam hampir meneteskan air liur saat melihat itu. Dia menekan nafsu yang tumbuh dalam dirinya dengan kuat. Sementara itu, Shane memandang cucu kesayangannya dengan bingung. Ada apa dengan putri kecil ini? Di gym tinju bawah tanah. Harvey menggosok kepalan tinjunya, melihat arena tinju itu dengan penuh minat. Sementara itu, keringat dingin mengucur di dahi Tyson saat dia memperhatikan kerumunan sekitar mereka. Orang-orang ini mungkin pengikut Liam. Ada apa? Apa kau takut? Harvey meledek. Bukan itu, Tuan. Tyson Woods menjawab dengan muram. Aku hanya khawatir aku tidak dapat melindungimu dengan benar jika ada masalah yang muncul. Dia adalah seseorang yang telah menebas jalannya dari selatan ke utara kotanya hanya dengan pisau buah. Bagaimana mungkin dia bisa takut? Sebenarnya, dia sudah berpengalaman menghadapi situasi seperti ini. Harvey terkekeh. Selama kau tidak takut, tidak apa-apa. Aku akan kecewa jika kau takut. Saat itu, kompetisi yang sedang berlangsung di atas ring berakhir. Seorang wasit mengangkat tangannya ke udara dan bertanya kepada penonton. Penonton, kita sekarang telah mencapai babak spesial yang ditunggu-tunggu. Apa di sini ada orang yang ingin merasakan bagaimana rasanya berada di atas ring? Jangan khawatir, di sini aman. Kau tidak akan terluka. Bab 175 dan ke-176. Kegiatan arena tinju bawah tanah adalah hal yang paling eksklusif dan ditunggu-tunggu. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan interaksi antara petinju dan penonton, memberikan kesempatan kepada penonton untuk merasakan tinju di atas ring. Jika mereka menang, mereka bisa pergi dengan membawa hadiah uang tunai. Namun, hasil seperti itu tidak mungkin. Bagaimanapun, mereka hanyalah penonton. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan petinju profesional? Kalau begitu, aku akan naik dan bermain sebentar. Harvey terdengar gembira, dia mengenakan masker wajah. Dengan mengayunkan lengannya, dia masuk ke ring tinju. Sepertinya kita memiliki penantang yang sangat berani dan misterius yang siap menjadi yang pertama, kata wasit dengan senyum lebar. Dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi jijiknya. Apa gunanya sok misterius ketika kau akan berakhir di tanah dengan darah berceceran di mana-mana? Terakhir kali wasit melihat seorang pria bertopeng besi berpartisipasi, pria itu akhirnya dipukuli hingga babak belur. Namun, fakta bahwa orang asing ini bisa terjun ke dalam ring memang mengesankan. Wasit menghampiri petinju sambil berbisik. Hati-hati! Orang ini sepertinya bermasalah. Jangan mengecewakan kami. Petinju itu terkikik. Jangan khawatir tentang itu. Dengan tubuh kurus seperti itu, menghancurkannya menjadi debu akan sangat mudah. Di ruang VIP, Liam tertawa sambil berkata, Tuan Neswell, pertunjukannya akan segera dimulai. Kau melihat orang-orang di sana? Yang di samping itu adalah Tyson Woods. Kau mungkin belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tapi dia terkenal di lingkungan kita. Tidak ada gangster yang tidak mengenalnya. Aku mencoba gulat dengan dia beberapa kali waktu dulu, tetapi tidak pernah berhasil menang. Siapa sangka dia benar-benar membawa teman ke tempatku. Aku sangat senang. Salah satu bawahannya tertawa cekikikan. Tuan, pria itu sepertinya tidak punya daging di badannya. Bagaimana jika dia selesai hanya dengan satu pukulan? Kami tidak perlu membayar kompensasi apapun, kan? Ini pertama kalinya seseorang datang ke sini untuk membuat masalah. Volume tawa Liam Stone meningkat. Jangan membuat Tuan Neswell kita yang terhormat di sini tertawa. Kita profesional. Tentu tidak bisa membiarkan kecelakaan seperti itu terjadi. Rosalie berkeringat dingin. Dengan gugup, dia bertanya, Tuan Stone, tidak akan ada yang mati, kan? Melihat bagaimana Rosalie memandangnya untuk pertama kali, Liam merasa senang. Dia menjawab, karena ini adalah tempatku, akulah yang bertanggung jawab atas peraturannya. Jika Nona Rosalie ingin hal-hal menjadi sedikit lebih menarik, katakan saja. Rosalie mengerutkan alisnya, tidak yakin harus berkata apa. Tidak pernah dalam khayalan terliarnya dia berharap melihat Harvey ada di sini. Bukankah pria ini tidak asing? Shane Neswell bertanya menoleh ke Rosalie dengan cemberut. Rosalie Neswell mengangguk terlihat agak linglung. Hanya ada satu orang di Niumhi yang tampak familiar begitu. Shane Neswell bergumam. Dia akhirnya mengenali siapa itu.
Apa dia si pria muda itu? Oh, apakah dia kenalanmu, Tuan Neswell? Liam Stone menyeringai. Jika iya, aku bisa memerintahkan bawahanku untuk menahan diri. Shane meluangkan waktu sejenak untuk berpikir sebelum menjawab dengan tenang. Kau tidak perlu melakukannya. Dia yang mencari masalah di tempat ini. Dia tahu apa yang dia hadapi. Aku tidak terlalu menyukai orang yang terlalu egois. Shane merasa kecewa. Awalnya Shane cukup terpesona dengan pemuda rendah hati yang menaksir lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak. Faktanya, pria ini adalah alasan utama Shane mengatur perjalanan ke Nyumhi. Shane berharap bisa mengenalnya lebih dalam. Shane Neswell tidak menyangka orang seperti itu akan menjadi begitu sombong dan berada di sini, di mana-mana. Hal itu agak membuatnya tidak senang. Seperti kata pepatah, orang yang mulia tidak akan pernah muncul di tempat yang gaduh. Secara khusus, salah satu gym tinju bawah tanah ini mengakibatkan banyak orang meninggal hanya dalam beberapa menit. Tidak ada gunanya bersimpati dengan orang bodoh yang sombong. Jika dia mati, ya mati. Melihat perubahan ekspresi di wajah kakeknya, jantung Rosalie berdebar kencang di dadanya. Namun dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Shane selalu menjadi orang yang dominan. Ketika dia telah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubah pandangannya. Jika dia ingin meminta belas kasihan, dia berurusan dengan Liam. Tatapan Rosalie beralih ke Liam, rumit dan penuh ketidakpastian. Sulit untuk mengabaikan perasaannya yang menggebu-gebu dan kerinduannya yang begitu kuat pada Harvey. Jika dia benar-benar menghampiri Stone dan meminta bantuan, dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Rosalie bingung, merasa serba salah. Namun, dia tidak ingin melihat hal buruk terjadi pada Harvey York. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.